Ya, terkait kebijakan karantina wilayah yang dilakukan sejumlah daerah maksud kami, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta semua komponen bangsa mengikuti kebijakan politik negara. Semua harus satu komando dari Presiden. Saya berharap dan mengajak kepada semua komponen bangsa, apabila pemerintah nantinya memutuskan, dalam ini Bapak Presiden sebagai kepala negara, marilah kita mengikuti kebijakan politik negara. Jangan lagi ada pilihan lain dari kita. Karena kalau semua orang mau menyampaikan aspirasinya dan juga nanti diikuti dengan masyarakat yang juga ragu-ragu, maka tidak ada kesatuan. Padahal sekarang ini yang dibutuhkan adalah kesatuan komando. Kita hari ini seperti layaknya berperang, menghadapi bencana non-alam. Tidak ada satupun negara di dunia kali ini siap menghadapi bencana non-alam ini. Pandemi global, virus corona, COVID-19. Sekali lagi, tidak ada satupun negara. Jadi kalau ada satu dua yang kurang, tolong jangan terlalu dicari-cari kelemahannya. Marilah kita bangun narasi saling menguatkan. Marilah kita saling memperkuat, mendukung satu sama lainnya. Ya, lalu bagaimana implementasi dan koordinasi pusat kepada kementerian dan juga kepala daerah dari hasil rapat terbatas yang dilakukan di Istana hari ini? Kami sudah terhubung dengan juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Selamat malam, Bang Fajrul. Selamat malam, apa kabar? Saya sebenarnya masih belum dapat pesan atau message yang clear dari ratas tadi. Sebenarnya langkah hari ini dari pemerintah apa sebenarnya? Status kita apa saat ini? Status kita yang jelas adalah sebagaimana oleh Presiden Jokowi itu adalah pembahasan yang berskala besar. Saya bacakan saja apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kalimat yang disampaikan oleh pengantar pada ratas hari ini. Saya meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan secara lebih tegas dan lebih efektif lagi, sehingga seperti tadi saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Dan saya juga pastikan bahwa apotik dan toko-toko penjualan pokok bisa tetap buka untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan jaga jarak yang ketat. Jadi sebenarnya Presiden jelas sekali tadi menyatakan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Apabila diperlukan dan insya Allah mudah-mudahan pembatasan sosial berskala besar ini bisa dipenuhi dalam upaya untuk mengatasi COVID-19, maka darurat sipil. Ya. Lebih tegas ini apakah artinya akan ada sanksi hukuman bagi yang melanggarnya? Teknisnya seperti apa, Bang? Sampai hari ini pun sebenarnya pembatasan itu sudah dilakukan dengan pendisiplinan hukum. Sampai hari Sabtu kemarin sudah 9.700 lebih Kepolisian Republik Indonesia membubarkan kerumunan berdasarkan KUHP dan berdasarkan KUHP dan undang-undang. Jadi sebenarnya pembatasan sosial dan pendisiplinan hukum sudah dilakukan pada saat-saat sekarang ini yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri. Nah, yang berikutnya adalah pembatasan sosial berskala besar. Itu saja sebenarnya kenaikan rencana misalnya menerapkan sanksi atau denda seperti yang sudah diterapkan oleh negara-negara lain, termasuk negara tetangga kita, Malaysia. Sampai hari ini hanya pembatasan sosial dengan pendisiplinan hukum berdasarkan KUHP. Pembubaran massa sampai hari Sabtu kemarin sudah berjumlah hampir 9.700 kali. Dan kita semua sudah melihat melalui media televisi maupun media sosial
bagaimana kepolisian termasuk kemudian juga melakukan pembubaran kerumunan massa agar pembatasan sosial tersebut bisa dijalankan secara disiplin. Baik, Bang Fajrul, saya ingin minta lagi penjelasan Anda. Pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju darurat sipil. Parameter buruknya ini apa, Bang? Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penerapan darurat sipil ini adalah langkah terakhir yang tidak pernah digunakan dari 19. Yang misalnya diberikan sebagai contoh oleh Presiden Joko Widodo adalah keadaan yang tidak terkendali, misalnya yang terjadi seperti di India. Beliau mencontohkan bahwa cara-cara tersebut yang terjadi di India itu mungkin saja bisa terjadi di Indonesia. Karena itu kita mempersiapkan langkah terakhir ke arah sana. Tetapi Presiden Joko Widodo sangat optimis bahwa dengan pembatasan sosial berskala besar yang sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan seperti yang sudah terjadi. Misalnya tidak ada misalnya sekolah diliburkan. Baik. Kemudian atau juga mungkin tempat apakah kerja ada jumlah angka kasus tertentu sehingga kemudian harus diberlakukan darurat sipil? Sampai hari ini belum ada tanda-tanda ke arah sana. Karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah bersama-sama dalam ratas tadi, semua gubernur yang dari Jawa, yaitu Jawa, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sudah berupaya bekerja sama untuk menjalankan apa yang disebut sebagai pembatasan sosial berskala besar, termasuk perlindungan apa yang disebut sebagai social safety net kepada masyarakat. Misalnya, ada yang menyediakan nanti dapur-dapur umum untuk masyarakat di kelurahan, misalnya gitu, atau di desa. Kemudian juga di Jakarta, Presiden tadi memerintahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa untuk memenuhi bantalan sosial terhadap 3,7 juta masyarakat yang akan terdampak langsung secara ekonomi. Dibantu oleh pemerintah pusat, dibantu oleh pemerintah daerah. Oke, Bang Fajrul, karena sudah muncul ada istilah darurat sipil, ini kan juga perlu edukasi untuk menyadarkan atau meningkatkan awareness dari masyarakat kita. Sebenarnya perlu dijelaskan lebih rinci lagi, darurat sipil ini seperti apa ketika nantinya harus diterapkan? Darurat sipil ini kalau kita mengikuti regulasi itu ada di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan penetapan keadaan bahaya. Itu jelas dikatakan bahwa misalnya dikatakan ada penguasa darurat sipil yang dilaksanakan oleh kepala daerah, ada penguasa darurat sipil secara terpusat dan kemudian penguasa darurat sipil di daerah. Ada sejumlah yang akan bisa dikerjakan, yaitu misalnya dapat mengambil atau memakai barang dinas umum pasal 16. Kemudian ada juga sejumlah syarat-syarat yang lain yang cukup berat sebenarnya, karena itu hanya bisa dikerjakan apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, termasuk sanksi yang sifatnya pidana. Tetapi Presiden Joko Widodo tadi sangat yakin bahwa dengan pembatasan sosial berskala besar, COVID-19 di Indonesia dapat diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian oleh gugus tugas yang diketuai oleh Letjen Doni Monardo bersama-sama dengan gugus tugas daerah. Bang Fajrul, terakhir saya ingin memperjelas lagi soal penyediaan pengadaan APD di dalam negeri. Apa yang bisa kami terima informasinya hingga malam hari ini? Tentang terkait dengan APD, masker, dan kemudian juga ventilator,
upaya pemerintah sampai hari ini sudah cukup optimal. Tadi disampaikan juga oleh Letjen Doni Monardo bahwa sudah ada penyaluran dari APD yang kedua kepada daerah-daerah terutama yang paling terdampak seperti DKI Jakarta. Jadi yang tahap pertama kan yang 105.000 sudah disampaikan kepada masing-masing daerah sesuai dengan tingkat terdampak COVID-19-nya. Sekarang yang sudah ada yang tahap kedua juga, termasuk juga yang ada sekarang sebagai simpanan dalam keadaan yang darurat. Termasuk juga Kementerian Perindustrian sudah berupaya juga mengerahkan semua kekuatan industri nanti untuk menyediakan APD, kemudian masker juga sudah dijanjikan oleh Menteri BUMN. Baik, terima kasih Bang Fajrul Rahman, juru bicara Presiden atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.